wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Emaizar Akbar, mewakili kelas 1 untuk menceritakan sebuah cerita rakyat bernama Bujang Manja. Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga yang bahagia, beranggotakan bapa, emak, dan 3 orang anak. Emaknya bernama Tolama, dan 3 anak tersebut beranggotakan anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Untuk menopang hidup, bapaknya bekerja menjadi nelayan dan emaknya bekerja sebagai orang menjaga warga. Pada suatu hari, datanglah suku pedalaman yang ingin melintasi Laut Dumai. Tetapi sebelum mereka melintasi Laut Dumai, mereka datanglah ke warung emak Tolama. Mereka berkata, "Puan, bisakah saya menukar bayi harimau ini dengan daun tembakau yang Puan jual?" Tolama yang melihatnya heran, kenapa mereka ingin menukarkan bayi harimau dan daun tembakau. Suku pedalaman itu bilang lagi, karena saya tak punya duit untuk membeli daun tembakau ini, makanya saya menukarkan bayi harimau ini dengan Puan. Bisa ya Puan? Tolama melihat bayi harimau itu lucu dan manja, makanya tak sampai hatilah Puan menolaknya. Puan menerimanya dan suku pedalaman itu mendapatkan daun tembakaunya. Puan bergegas pulang ke rumahnya dan memanggil suami dan anak-anaknya. Dan ketika suami dan anak-anaknya melihat Puan membawa bayi harimau, mereka heran, kenapa bayi harimau ini ada sama dia. Puan menceritakan gimana dia mendapatkan bayi harimau tersebut. Tetapi pada suatu hari, bayi harimau itu tergeletak di lantai dan lemas. Kenapa demikian? Karena dia haus. Tapi Tolama gak tahu kalau dia haus. Dia angkat bayi harimau itu dan merengasnya dengan air. Tapi sama aja bayi harimau itu tetap lemas. Datanglah suami Tolama. Suaminya berkata, "Kayaknya ngasih susu je Tolama. Nah abang lihat, bayi harimau itu masih 3 minggu. Tolama yang sangat sayang kali dengan bayi harimau tersebut bergegas ke kamar dia yang berisi ada bayi dia yang masih menyusui. Tolama menyusui dengan susu badannya dan beberapa hari kemudian bayi harimau itu kembali pulih dan ingin dimanja. Tetapi bayi harimau ini tak punya nama. Makanya Tolama mengasihi namanya Bujang Manja. Beberapa minggu, bulan kemudian, Bujang Manja dan beberapa anak Tolama tumbuh besar, kuat dan perkasa. Tahukah kalian, Bujang Manja sering membantu Tolama di sekitar kebun untuk mengusir beberapa serangga dan hewan-hewan yang mengganggu kebun Tolama. Dan ternyata warga kampung itu resah banget sama Bujang Manja karena badannya yang besar dan mukanya yang ganas. Warga sekitar takut saat mau datang ke rumah Tolama. Jadi datanglah kepala kampung datang ke rumah Tolama dan berkata, "Tolama, saya ni nak bilang je, kalau Bujang Manja ni kita taruh di hutan atau di bukit Takawul tu bisa tak?" Tolama yang hatinya sayang banget sama Bujang Manja pun agak sedih. Dan kepala kampung pun bilang lagi, karena warga desa kita ni udah agak resah sama kehadiran Bujang Manja ni karena badan dia yang besar dan mukanya yang ganas. Warga sekitar tak bukit. Jadi dengan berat hati Tolama pun mengiyakannya. Tolama pun memanggil Bujang Manja dan berkata, "Bujang Manja, kayaknya mak dah kau dekat bukit Takawul aja dan mak beri pesan setiap malam Jumaat beberapa warga akan nak ngasih Bujang Manja itu sebuah hidangan, yaitu nasi kunyit dan telur." Bujang Manja pun mengiyakan apa yang dibilang emak Tolama. Dengan perbekalan nasi dan beberapa perbekalan yang cukup, pergilah sekeluarga ke bukit Takau untuk meletakkan Bujang Manja ke dekat bukit tersebut. Tolama sangat sakit hati-hati karena meninggalkan Bujang Manja. Beberapa hari kemudian, dengan Tolama yang sangat merindukan Bujang Manja,
jatuh sakit. Dan beberapa hari kemudian Tolama pun meninggal dengan rasa rindunya dengan ketika peti mayatnya Tolama diangkat dan diletakkan kubur, datanglah seekor harimau yang masuk ke dekat kubur tersebut. Dan ternyata harimau tersebut Bujang Manja. Warga pun kaget dan heran kenapa Bujang Manja masuk ke dalam kuburan tersebut. Kalau dilihat-lihat, Bujang Manja meraung-raung nangis. Datanglah anak dari Tolama mengatakan, Bujang Manja, kalau kau nak ingin membalas budi kita, kau harus membantu kami kenduri untuk emak kita. Kamu harus membawakan sebuah rusa dalam 40 hari. Bujang Manja pun setuju dengan hal tersebut. Maka setiap 40 hari Bujang Manja membawakan rusa untuk kenduri emak Tolama. Tapi setelah 40 hari Bujang Manja enggak kelihatan karena dia sudah menepati janjinya 40 hari. Warga-warga sekitar dan keluarga Tolama sudah mencari Bujang Manja kemana-mana, tapi tetap saja gak ketemu. Tapi pada suatu malam, salah satu anak dari Tolama bermimpi bertemu Bujang Manja. Bujang Manja berkata, kalau kau nak ketemu aku, kasih aku hidangan nasi kunyit dan telur, dan letakkan saja di belakang halaman rumahmu, dan aku akan bertemu dengan keluarga. Dan keesokan harinya, salah satu anak dari Tolama yang mendapatkan mimpi tersebut memberi kabar kepada keluarganya dan bilang untuk mengasihkan nasi kunyit dan telur di belakang halaman rumahnya untuk bisa bertemu. Dan itulah akhir dari cerita Bujang Manja. Kalau warga-warga kampung Kedondong nak bertemu Bujang Manja, mereka harus menyediakan sebuah nasi kunyit dan telur, dan mereka harus menaruhnya di belakang halaman rumah Mak Tolama. Itulah akhir dari cerita. Makna yang bisa kita dapat dari cerita ini adalah berbaktilah kepada orang tua dan balas budi mereka. Saya Muhammad Aizar Akbar mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.